Angin pagi berhembus pelan di kampung Ngiho, Wonosari. Embun masih menempel di ujung daun jati yang menjulang di tepi jalan tanah. Suara ayam bersahut-sahutan, berpadu dengan denting sendok logam dari dapur-dapur warga. Di antara aroma kayu bakar dan tanah basah itu, ada satu rumah tua dari papan jati yang berdiri agak terpencil di ujung gang rumah milik Nenek Sumiati. Perempuan tua itu sudah bangun sejak sebelum azan subuh. Seperti kebiasaannya selama puluhan tahun, ia menyalakan tungku kecil di dapur, meniup api dengan kipas bambu yang sudah mulai bolong di ujungnya. Uap dari panci besar mulai naik, mengisi udara dengan aroma rempah yang khas, serai, lengkuas, daun salam, dan santan yang mendidih perlahan. Nanti kalau dagangan laku, bisa beli beras lagi. Gumamnya pelan sambil menahan batuk kecil. Tangannya gemetar, tapi tetap cekatan mengaduk gula. Hai teman-teman, jangan lupa subscribe channel ini ya. Kalau aku udah mencapai 1000 subscriber, aku bakal bagi-bagi iPhone 17 terbaru. Siapa tahu kamu yang beruntung dapetin hadiahnya. Dan tulis angka tuh di kolom komentar kalau udah subscribe. Yang jadi sumber hidupnya selama ini. Dari kamar kecil di ujung rumah, Arga, cucu laki-lakinya, masih terlelap. Suara dengkurnya terdengar pelan, bercampur dengan suara radio tua yang dibiarkan menyala semalaman. Nenek Sumiati menatap ke arah kamar itu sebentar, wajahnya melembut. Di balik keriput dan mata yang mulai sayu, ada kasih sayang yang begitu dalam sekaligus kekhawatiran yang tak bisa diucapkan. Arga itu cepat sekali berubah, pikirnya. Dulu kalau pagi-pagi begini dia yang bantu menyiapkan bumbu. Sekarang, bocah itu lebih sering pulang larut malam, membawa bau bensin dan alkohol. Kadang suaranya tinggi, kadang diam berhari-hari. Tapi bagi Sumiati, bagaimanapun kerasnya kelakuan cucunya, ia tetap darah dagingnya. Namanya juga anak muda, katanya pada diri sendiri, seolah menenangkan hati yang tak pernah benar-benar tenang. Pagi itu hujan turun rintik-rintik. Dari celah atap rumah kayu, butiran air jatuh menetes di lantai tanah. Suasana kampung masih sepi, hanya terdengar langkah beberapa ibu-ibu menuju pasar membawa bakul di kepala. Nenek Sumiati menutup panci besar itu dengan hati-hati, lalu duduk di bangku bambu dekat jendela. Di luar, kabut menggantung di atas sawah, menutupi sebagian bukit kars yang menjulang di kejauhan. Wonosari makin dingin saja, desahnya lirih. Ia menatap foto lama yang tergantung di dinding foto dirinya bersama anak perempuannya, Rahayu, dan cucu kecilnya, Arga, yang masih berumur 5 tahun saat itu. Senyum mereka di foto tampak hangat, tapi semua itu sudah berlalu. Rahayu meninggal dalam kecelakaan bus 5 tahun lalu, meninggalkan Arga yang masih kecil di bawah asuhannya. Sejak saat itu, rumah itu hanya berisi 2 jiwa, satu tua dan rapuh, satu muda tapi tersesat. Menjelang matahari naik, Arga keluar kamar dengan langkah malas. Rambutnya berantakan, matanya merah. "Pagi Mbah," katanya singkat, tanpa menatap. "Pagi Nak. Sudah siap makan?" Mbah masak gulai. Masih hangat. Arga hanya mengangguk. Duduk di kursi dekat dapur, lalu menyalakan rokok. Asapnya mengepul, bercampur dengan aroma gula yang sedap. Nenek Sumiati memperhatikan diam-diam. Ia tahu cucunya sedang tidak baik-baik saja, tapi entah kenapa ia tak berani lagi menegur. Setiap kali mencoba bicara, Arga pasti membentak. Jadi kini, yang bisa ia lakukan hanya diam dan berdoa seperti semua nenek tua di kampung yang menyerahkan segalanya kepada Tuhan. Tiba-tiba terdengar suara langkah dari luar. Bu Ratna, tetangga sebelah, muncul sambil membawa payung. "Assalamualaikum Mbah Sumiati." Suaranya ceria menembus suara hujan. "Waalaikumsalam Bu Ratna. Mari, silakan masuk. Hati-hati licin." Bu Ratna meletakkan payung, lalu menghirup udara. "Aduh, gulainya harum sekali Mbah. Kayaknya pembeli nanti rebutan lagi di pasar." Nenek Sumiati tersenyum, tapi senyum itu tidak sampai ke matanya. "Iya Bu, mudah-mudahan laku. Uang hasil kemarin habis buat bayar utang daging." Bu Ratna mengangguk pelan. Ia tahu hidup Nenek Sumiati berat, tapi ia juga tahu betapa keras kepala perempuan tua itu. "Kalau capek, istirahatlah Mbah. Nanti sakit." Ma. "Kalau saya berhenti, siapa yang mau kasih makan kami?" jawabnya lirih, sambil mematikan api tungku. Mereka berbincang sebentar, lalu Bu Ratna pamit pergi. Setelah pintu tertutup, Nenek Sumiati menatap dapurnya lagi. Api sudah padam, tapi hawa panas masih terasa. Di luar, hujan makin deras.
Ia memeluk kedua tangannya, menatap langit dari jendela kecil yang mulai berembun. Dalam hati, ada sesuatu yang ganjil, semacam firasat yang menekan dadanya, seolah hari itu akan berbeda dari hari-hari sebelumnya. Ia tak tahu, tapi alam seperti sedang berbisik. Ada badai yang akan datang, bukan dari langit, tapi dari dalam rumah itu sendiri. Arga berdiri dan melangkah keluar tanpa berpamitan. Mau kemana, nak? Tanya Nenek Sumiati. Ke bawah, ketemu teman. Jawabnya singkat sambil mengenakan jaket hitam. Sudah hujan, nanti masuk angin. Ujar sang nenek, tapi bocah itu sudah berjalan pergi tanpa menoleh. Nenek Sumiati menatap punggung cucunya hingga hilang di tikungan. Dalam dadanya ada perasaan aneh percampuran antara kasih, cemas, dan lelah. Ia kembali ke dapur, mengambil sendok kayu, dan mulai mengaduk perlahan gula yang mulai dingin. Semoga hari ini dagangan habis, bisiknya. Meski entah untuk siapa doa itu ditujukan. Di luar, hujan terus turun, membasahi atap seng dan pepohonan jati di Bukit Wonosari. Angin membawa aroma rempah dari dapur Nenek Sumiati, aroma yang sebentar lagi akan berubah menjadi saksi dari kisah paling kelam yang pernah terjadi di kampung itu. Hari-hari di Wonosari berjalan lambat, seperti waktu sengaja menahan napas di antara bunyi hujan dan desir angin bukit. Di Kampung Ngijo, suara kendang dari radio tua masih terdengar dari rumah ke rumah, menandai kehidupan sederhana yang tetap berjalan. Namun di rumah Nenek Sumiati, sesuatu perlahan berubah, bukan di dinding, bukan di lantai, tapi di udara dan dalam hati penghuninya. Setiap pagi, Nenek Sumiati tetap menyalakan tungku, menyiapkan gulai untuk dijual ke pasar. Tapi kini, ia sering terdiam lebih lama di depan panci, pandangannya kosong menatap kuah santan yang bergolak pelan. Tangan tuanya tetap bekerja, tapi pikirannya mengembara entah kemana. Sementara Arga makin jarang di rumah. Kadang ia pulang larut malam, kadang 2 hari tak kelihatan. Kalaupun pulang, tubuhnya bau bensin dan asap rokok, matanya merah, suaranya tinggi. Beberapa kali, Nenek Sumiati mencoba bicara dengan lembut. Arga, nak, kalau malam jangan keluar terus. Mbah takut ada apa-apa di jalan. Sudahlah mbah, jangan ikut campur. Aku bukan anak kecil lagi, jawab Arga, tanpa menatap, lalu menutup pintu kamar dengan keras. Suara pintu itu seperti pukulan kecil di dada Nenek Sumiati. Ia diam, menatap pintu yang tertutup rapat, lalu berbalik ke dapur. Di sana, tungku masih menyala. Kayu terbakar perlahan. Asapnya naik ke langit-langit, membuat ruangan tampak suram. Kadang, saat memandangi api itu, Nenek Sumiati seperti melihat bayangan wajah anak perempuannya, Rahayu. Senyum lembutnya, cara ia dulu menenangkan ibunya, semua terasa seperti mimpi yang pudar. Mbah hanya ingin menjaga satu-satunya cucu yang tersisa. Bisiknya, seolah meminta pengertian pada foto lama di dinding. Di luar, warga kampung tetap memandang Nenek Sumiati dengan penuh hormat. Di pasar, orang-orang masih memuji gulainya. Gulai Mbah Sumiati itu bumbunya pas banget, kata Bu Ratna pada pembeli lain. Tapi beberapa orang mulai memperhatikan sesuatu. Aroma gulainya makin hari makin kuat. Entah kenapa terasa berbeda. Sekarang baunya lebih tajam ya Bu, ujar salah satu pelanggan. Iya, kayak ada rempah baru, jawab Bu Ratna, mencoba menenangkan suasana. Namun diam-diam, di rumah, Nenek Sumiati mulai sering salah menakar bumbu. Terkadang ia lupa menambahkan garam, kadang kuahnya terlalu kental. Pandangannya sering kosong, tubuhnya tampak lelah. Tapi ia tetap berangkat ke pasar dengan senyum paksa, membawa 2 panci gulai di atas pikulan. Suatu sore, hujan turun deras. Arga belum pulang sejak kemarin. Di dapur, Nenek Sumiati duduk memandangi tungku yang sudah padam. Angin membawa bau lembab dari luar. Di kejauhan, suara motor meraung, lalu berhenti di depan rumah. Nenek Sumiati menegakkan tubuh, berharap itu cucunya. Tapi ternyata Bagas yang datang, teman Arga dari geng motornya. Assalamualaikum Mbah. Arga di rumah? Tanyanya sambil menepuk celananya yang basah. Enggak nak, sudah 2 hari ini enggak pulang. Kenapa ya? Bagas menunduk. Kami sempat ribut kecil kemarin. Dia marah terus pergi. Saya pikir dia pulang ke sini. Nenek Sumiati terdiam. Ribut kenapa? Bagas hanya menggeleng, menatap ke arah tanah. Masalah uang Bah, saya minta maaf.
Anak muda itu lalu pamit dengan wajah canggung. Nenek Sumiati menatap punggungnya hingga hilang di tikungan. Dalam dada muncul rasa cemas yang belum pernah ia rasakan sebesar ini. Ia tahu Arga sedang dalam pergaulan buruk, tapi ia tak tahu harus berbuat apa. Malam itu, ia tak bisa tidur. Hujan turun deras, menimpa atap seng rumah tuanya. Suara petir sesekali membuatnya terlonjak. Di kamar, lampu minyak berkelip-kelip, menambah kesan muram. Ia berdoa lama, memohon agar Tuhan menjaga cucunya dimanapun berada. Tapi keesokan paginya, Arga pulang dengan wajah muram, mata bengkak, dan tangan berlumur lumpur. Ia tidak berkata apa-apa, hanya melempar tas ke sudut ruangan dan duduk di lantai dapur. "Arga, kamu kenapa?" tanya Nenek Sumiati mendekat. "Enggak apa-apa. Jangan tanya-tanya. Kalau ada masalah, cerita sama Mbah. Mbah bisa bantu." Arga mendongak, menatap tajam. "Bantu? Dengan apa, Mbah?" "Dengan doa." Kata-kata itu seperti pisau dingin yang menusuk. Nenek Sumiati terpaku, tak bisa menjawab. Arga berdiri, membuka kulkas, mengambil segelas air, lalu menatap panci di tungku. "Masak terus ya, Mbah. Nanti jualan lagi. Dapat uang, aku minta sebagian." Sumiati menunduk. Air matanya jatuh tanpa suara. Beberapa hari berikutnya, keadaan semakin memburuk. Arga makin kasar, kadang membentak, kadang diam tapi penuh amarah. Warga mulai mendengar suara ribut dari rumah itu. Bu Ratna sempat menegur, "Kalau butuh bantuan, Mbah, bilang saja. Jangan dipendam." Tapi Sumiati hanya tersenyum lemah. "Namanya juga cucu, Bu, nanti dia sadar." Namun jauh di dalam hatinya, ia tahu sesuatu sedang patah. Di dapur, setiap kali ia menyalakan api, suara kayu terbakar seperti membisikkan rasa bersalah. Aroma gulai yang dulu menenangkan kini terasa asing baginya, terlalu kuat, terlalu gelap. Dan entah sejak kapan, setiap kali menatap panci besar itu, ia mulai merasa takut pada dirinya sendiri. 3 hari sudah berlalu sejak terakhir kali Arga terlihat di kampung Ngiho. Warga mulai bertanya-tanya, tapi tak ada yang benar-benar tahu kemana anak itu pergi. Di warung kopi dekat pos ronda, suara bisik-bisik pelan terdengar, di antara bunyi hujan yang menetes dari atap seng. Arga itu sering nongkrong di perempatan bawah, ya? Tanya Pak Wiryo, ketua RT, sambil menyesap kopi hitam. "Iya, sama anak-anak geng motor itu, tapi katanya sudah 2 malam gak kelihatan," jawab seorang pemuda. Kasihan neneknya. Timpal yang lain, tiap pagi masih jualan ke pasar, padahal kelihatannya makin pucat. Sementara itu, di rumah kayu di ujung gang, Nenek Sumiati duduk di dekat tungku yang padam. Di depannya tergeletak sendok kayu, tak tersentuh. Udara dapur terasa lembab dan dingin. Di luar, suara hujan seolah tidak berhenti, menetes dari daun jati, menimbulkan irama monoton yang menenangkan sekaligus menakutkan. Ia menatap kursi kosong di seberang meja makan, kursi tempat Arga biasanya duduk. Di atasnya masih tergantung jaket hitam cucunya, basah di ujung lengan. Sumiati mengulurkan tangan, menyentuh kain itu perlahan. Dingin, seperti tubuhnya sendiri yang makin hari makin lemah. "Arga," bisiknya pelan. "Kamu di mana, Nak?" Setiap malam ia menyalakan lampu minyak di jendela, berharap Arga melihat cahaya itu dan pulang. Tapi malam-malam berlalu tanpa kabar. Kadang, di antara kantuk dan lelah, ia merasa mendengar suara langkah di luar rumah. Suara yang membuatnya bergegas membuka pintu, tapi yang ada hanya hujan dan kabut. Hari keempat, Bu Ratna datang membawa mangkuk sayur. "Mbah, makan dulu. Dari pagi belum keluar rumah ya?" Nenek Sumiati tersenyum kaku. "Terima kasih, Bu. Badan Mbah agak lemas." "Arga belum pulang?" "Belum. Katanya mau kerja bantu temannya di luar kota." Bu Ratna mengangguk pelan, meski dalam hati ia ragu. Matanya menyapu dapur. Panci besar masih di tempatnya, tapi tak ada bau gulai seperti biasanya. Hanya aroma lembab dan sisa arang yang basah. "Kalau butuh bantuan cari Arga, bilang saja ke Pak Wiryo." "Mbah, anak-anak ronda bisa bantu." "Iya, Bu. Terima kasih." Setelah Bu Ratna pergi, Sumiati duduk lama menatap pintu. Di dalam hatinya berkecamuk perasaan aneh, antara takut dan lega. Ia sendiri tidak tahu kenapa. Kadang pikirannya berbisik pelan suara yang tidak lagi terdengar, seperti dirinya sendiri. "Mungkin lebih baik kalau dia tak pulang," suara itu berkata.
Ia menutup telinga dengan kedua tangan, gemetar. Astagfirullah, jangan ya Allah, gumamnya, memejamkan mata. Malam berikutnya, hujan turun lebih deras dari biasanya. Dari jendela, kilat memantul di genangan air, menerangi halaman kecil di depan rumahnya. Sumiati duduk di dapur, menatap api yang baru dinyalakan. Ia tidak masak gulai malam itu, hanya memanaskan air untuk teh. Tapi aroma dari tungku terasa berbeda, seolah udara di rumah itu membawa bau rempah yang asing. Ia menghela napas panjang. Dari luar, suara langkah mendekat. Jantungnya berdegup cepat. Arga, panggilnya, berdiri, dan berjalan ke pintu. Tak ada jawaban. Hanya suara air menetes dari atap. Ketika membuka pintu, ia hanya melihat bayangan samar seseorang di kejauhan. Tapi sebelum sempat memastikan, kilat menyambar, dan bayangan itu menghilang di balik hujan. Pagi harinya, Bu Ratna datang lagi. Mbah, tadi malam saya lihat ada yang berdiri di depan rumah ini. Mungkin Arga? Nenek Sumiati menatap kosong. Entahlah Bu, kalau benar dia, kenapa tidak mengetuk pintu? Hari-hari berikutnya, desas-desus mulai menyebar. Anak-anak muda kampung mengatakan mereka mencium bau aneh di sekitar rumah Nenek Sumiati. Bau rempah bercampur amis, samar tapi menusuk hidung. Jangan-jangan Mbah Sumiati sedang masak besar buat grebek maulud, kata salah satu ibu-ibu. Mencoba berbaik sangka, tapi yang lain menjawab lirih. Tapi kan Arga belum ketemu. Suasana kampung berubah pelan-pelan. Rumah Nenek Sumiati yang dulu ramai pembeli kini jarang dikunjungi. Ia pun makin jarang ke pasar. Beberapa kali terlihat berjalan sendiri ke sumur, membasuh wajah lama-lama sambil berbisik pelan. Kadang, warga yang lewat mendengar ia bicara sendiri di dapur, seperti mengobrol dengan seseorang. Nak, makan dulu, jangan pergi malam-malam lagi ya. Kalimat itu terdengar jelas suatu malam oleh Pak Wiryo yang lewat setelah ronda. Tapi ketika ia mengintip dari celah jendela, ia hanya melihat Nenek Sumiati sendirian, duduk di kursi bambu, menatap panci besar di atas tungku. Di dalam rumah itu, kesunyian tumbuh menjadi bayangan, dan di balik senyum lemah seorang nenek, ada badai kecil yang sedang menunggu saatnya meledak. Langit Wonosari malam itu berat dan gelap. Awan hitam menggantung rendah di atas kampung Ngijo, dan hujan turun deras sejak maghrib tanpa henti. Angin bertiup kencang, membuat daun jati berisik di luar rumah kayu Nenek Sumiati. Di dalam, hanya ada cahaya kecil dari lampu minyak yang berkelip di sudut dapur. Nenek Sumiati duduk di lantai tanah, menatap nyala tungku yang mulai padam. Api itu sudah lama tak lagi memberi kehangatan, hanya menyisakan rasa sepi yang menempel di setiap sudut rumah. Tangannya menggenggam foto lama dirinya, bersama anaknya Rahayu dan cucu kecilnya Arga. Matanya basah, tapi tidak lagi menangis. Ia sudah terlalu sering meneteskan air mata. Dulu kau begitu lucu nak, bisiknya pelan. Sekarang bahkan suaramu pun tak lagi kudengar. Hujan makin deras. Suara gemuruh petir membuat jendela bergetar. Saat itu dari kejauhan terdengar suara motor mendekat. Lampu sorotnya memantul lewat celah dinding. Hati Sumiati berdegup. Ia berdiri perlahan, berjalan ke jendela. Dan benar motor hitam berhenti di depan rumah. Dari balik tirai air hujan, ia melihat sosok Arga turun. Dengan jaket basah, wajah muram, dan langkah goyah. Ya Allah, desahnya lega sekaligus takut. Ia bergegas membuka pintu. Arga, kamu dari mana nak? 3 hari Mbah nggak tahu kabarmu. Anak itu tidak menjawab. Ia hanya lewat begitu saja, menendang sandal, masuk ke dapur, dan melempar tas ke lantai. Dari tubuhnya tercium bau alkohol yang menyengat. Aku capek Mbah, jangan banyak tanya, katanya datar sambil menyalakan rokok. Nenek Sumiati menatapnya lama. Hujan di luar semakin keras. Dalam dada tuanya, rasa lega berubah jadi kecewa, lalu takut. Nak, kamu minum lagi? Ya. Kenapa? Arga menatap dengan mata setengah tertutup. Itu haram nak. Mbah udah bilang berkali-kali. Jangan. Sudahlah Mbah, potongnya keras. Aku bukan anak kecil. Jangan sok ngatur hidupku. Kata-kata itu menggema di ruang sempit itu, menampar udara. Nenek Sumiati membeku. Hanya suara hujan yang menjawab. Ia menunduk, menahan perasaan yang bergolak. Mbah cuma takut kamu makin jauh nak. Dulu kamu janji mau berubah.
Arga tertawa sinis. Berubah? Buat apa? Jadi miskin terus kayak Mbah? Tangannya menunjuk dapur. Lihat ini. Hidupmu cuma di dapur. Masak gulai tiap hari. Nyari uang receh. Aku nggak mau kayak gini. Tangan Nenek Sumiati gemetar. Nak, jangan bicara begitu. Semua yang Mbah lakukan ini buat kamu. Buat aku? Jangan munafik, Mbah. Arga menendang ember kecil di dekat tungku hingga airnya tumpah. Uang hasil jualan itu nggak cukup buat apa-apa. Aku muak. Suara petir menggelegar. Lampu minyak bergoyang. Nyalanya hampir padam. Nenek Sumiati berdiri perlahan. Suaranya bergetar. Jangan bicara begitu sama Mbah. Dulu waktu kamu kecil, siapa yang gendong kamu waktu sakit? Siapa yang jaga kamu sampai pagi? Arga membuang pandangan. Sudahlah Mbah, berhenti mengasihani diri sendiri. Aku benci rumah ini. Aku benci hidup miskin. Dan ia berhenti sejenak. Matanya menatap tajam ke arah neneknya. Aku benci kamu. Kata itu keluar seperti petir yang menyambar hati tua itu. Nenek Sumiati terhuyung mundur, menabrak meja kecil. Di atasnya, sebuah pisau dapur tergelincir dan jatuh ke lantai. Dentang logamnya membuat waktu seolah berhenti. Arga masih berdiri di sana. Napasnya berat, wajahnya merah karena marah. Mau apa Mbah? Mau pakai pisau itu buat nyerang aku? Ayo, katanya menantang, dengan senyum miring di bibirnya. Dalam diri Nenek Sumiati, sesuatu pecah. Bertahun-tahun rasa sabar, doa, ketakutan, dan cinta yang tak pernah dihargai tiba-tiba meledak. Cukup sudah. Tangannya gemetar saat memungut pisau itu. Kamu sudah lupa siapa yang ngurus kamu, siapa yang kasih kamu makan. Waktu ibumu mati, Arga melangkah maju. Jangan pura-pura suci Mbah, semua ini salahmu. Ia mendorong bahu neneknya keras. Tubuh ringkih itu terhuyung ke belakang, hampir jatuh ke tungku yang masih panas. Dalam sepersekian detik, mata Sumiati berubah. Bukan lagi tatapan kasih seorang nenek, tapi sorot kosong seseorang yang kehilangan nalar. Tangannya terangkat tanpa sadar. Suara teriakan Arga menembus hujan, tapi langsung tertelan oleh suara petir yang mengguncang langit Wonosari. Beberapa menit kemudian, hanya suara hujan yang tersisa. Di dapur kecil itu, lampu minyak berayun pelan. Api di tungku padam. Di tengah ruangan, Nenek Sumiati berdiri kaku. Tangannya berlumur darah, matanya kosong menatap lantai. Nafasnya tersengal, tubuhnya bergetar. Ya Allah, bisiknya nyaris tak terdengar. Apa yang sudah aku lakukan? Pisau itu terlepas dari tangannya, jatuh ke tanah basah di bawah kaki. Ia menatap tubuh cucunya yang tergeletak diam di depan tungku. Tak ada suara lagi, tak ada amarah, hanya sunyi-sunyi yang berat dan mematikan. Hujan di luar terus turun, seolah langit pun menangis malam itu. Pagi menjelang di Wonosari. Hujan semalam menyisakan genangan di depan rumah-rumah warga, dan udara pagi terasa lembab. Matahari muncul malu-malu dari balik awan kelabu, memantulkan cahaya redup di atap seng rumah Nenek Sumiati. Di dalam rumah itu, aroma rempah tercium kuat. Di dapur, panci besar kembali mendidih di atas tungku. Nenek Sumiati berdiri di depannya dengan wajah pucat, tangan gemetar menggenggam sendok kayu. Pandangannya kosong, seolah tubuhnya bekerja sendiri tanpa jiwa. Air mata menetes ke dalam kuah yang mendidih, tapi ia tidak sadar. Hanya sesekali terdengar bisikan pelan dari bibirnya. Mau nak, mau. Di lantai belakang, bekas noda darah sudah tertutup dengan lap basah. Rumah itu sunyi, hanya suara air mendidih dan kayu terbakar yang terdengar. Udara di dalam ruangan begitu berat, seolah setiap molekulnya menyimpan rahasia yang tidak boleh diungkapkan. Siang menjelang, Nenek Sumiati menyiapkan 2 panci kecil, menuangkan gulai ke dalamnya, lalu membungkus dengan kain. Ia mengenakan kebaya lusuhnya, menutup kepala dengan selendang, dan keluar menuju pasar seperti biasa. Langkahnya pelan, tapi mantap seperti seseorang yang sedang menipu takdir. Di pasar Wonosari, suasana ramai. Pedagang sayur, ikan, dan buah berteriak menawarkan dagangan. Saat warga melihat Nenek Sumiati datang, mereka tersenyum. Loh Mbah Sumiati, kemarin gak kelihatan, kemana aja? Tanya Bu Ratna yang sudah lebih dulu di lapak. Kurang enak badan Bu, jawabnya lirih sambil tersenyum tipis. Ia membuka tutup panci, dan aroma gulai langsung memenuhi udara.
Orang-orang di sekitar mulai mendekat. Wah, harum sekali Mbah. Seperti ada bumbu baru ya. Wanginya beda dari biasanya. Nenek Sumiati hanya menunduk. Iya, mungkin karena santannya agak banyak, katanya pelan. Ia menahan napas, berusaha tidak menatap siapapun terlalu lama. Pembeli berdatangan. Mereka memuji rasa gulainya, katanya lebih gurih, lebih lembut, lebih sedap dari sebelumnya. Mbah, kali ini rasanya luar biasa. Dagingnya empuk banget, kayak lumer di lidah, kata seorang pembeli sambil tertawa. Sumiati hanya mengangguk. Alhamdulillah, semoga suka. Dalam dirinya, setiap pujian itu terasa seperti tusukan halus ke dada. Tapi ia tetap tersenyum, tetap melayani, tetap menimbang, seolah tak ada apapun yang terjadi. Menjelang siang, seluruh panci gulai habis terjual. Ia duduk sebentar di pojok pasar, menatap uang hasil jualannya yang disimpan dalam kaleng kecil. Tapi entah kenapa, uang itu terasa berat di tangannya, seolah terbuat dari besi, bukan kertas. Dulu, kalau begini, Mbah senang, gumamnya pelan. Sekarang, kenapa rasanya kosong sekali? Bu Ratna mendekat, membawa segelas teh hangat. Laris lagi ya Mbah. Lihat saja, baru jam 11 sudah habis. Pembelinya berebut. Sumiati tersenyum lemah. Iya Bu, mungkin karena cuaca dingin, orang banyak yang ingin makan gulai. Bu Ratna mengangguk. Syukurlah Mbah, tapi wajahmu pucat sekali. Mungkin capek. Sedikit Bu, nanti di rumah istirahat. Setelah semua lapak tutup, Nenek Sumiati berjalan pulang. Langit sore tampak abu-abu, dan kabut mulai turun dari bukit. Di setiap langkah, bayangan Arga seperti mengikuti dari belakang. Kadang ia merasa mendengar suara sandal cucunya di atas tanah becek, kadang seolah mendengar suara tawa kecil dari arah dapur. Begitu tiba di rumah, ia langsung menaruh panci kosong di tungku. Ia menatapnya lama, lalu menutup wajah dengan kedua tangan. Tangisnya pecah, bukan tangis keras, tapi tangis pelan dan dalam, seperti seseorang yang kehilangan arah di tengah gelap. Aku tidak sengaja, aku tidak ingin begini, bisiknya berulang-ulang, tapi waktu tak bisa berbalik. Dan di dalam hati, ia tahu apa yang telah terjadi tidak akan pernah bisa dihapus. Malam itu, ia duduk di kursi bambu dekat jendela, menatap lampu minyak yang berkelip. Dari luar terdengar suara jangkrik dan angin yang membawa aroma gulai samar-samar ke udara. Ia menatap panci besar di dapur benda yang selama bertahun-tahun menjadi sumber rezekinya. Kini, setiap kali melihatnya, tubuhnya bergetar. Di luar, Bu Ratna yang lewat sempat berhenti. Mbah, tadi malam saya lihat lampu rumah Mbah masih menyala sampai larut. Lagi masak, ya? Nenek Sumiati menoleh perlahan. Iya Bu, masih ada sisa bumbu. Sayang kalau dibuang. Bu Ratna tersenyum. Semangat terus ya Mbah. Besok grebek Maulud. Banyak orang pasti cari makan di pasar. Setelah tetangganya pergi, Sumiati menatap langit malam dari jendela. Ia berbisik pelan, hampir tak terdengar. Besok, aku akan masak lagi. Tapi sampai kapan aku bisa menipu semua orang? Angin meniup pelan tirai jendela, membawa aroma rempah dan arang basah keluar rumah. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Kampung Ngiho terasa begitu sunyi, seolah semua sedang menunggu sesuatu yang belum selesai. Sejak pagi itu, Kampung Ngiho tidak lagi terasa sama. Di antara kabut yang turun dari bukit, ada sesuatu di udara yang sulit dijelaskan, semacam rasa gelisah yang menempel di setiap langkah orang yang lewat depan rumah Nenek Sumiati. Hari-hari berlalu setelah kejadian itu, dan meski hujan sudah berhenti, langit Wonosari tetap kelabu. Suara ayam jantan masih terdengar, tapi seolah lebih pelan, seperti enggan memecah keheningan. Warga mulai membicarakan hal-hal aneh yang mereka rasakan. Di warung Bu Ratna, pembicaraan itu mulai dari bisikan kecil dan berakhir dengan pandangan khawatir. Bu, kemarin saya lewat rumah Mbah Sumiati sore-sore, kata seorang ibu muda sambil menurunkan suaranya. Baunya aneh sekali, bukan seperti gulai biasanya. Bumbu baru mungkin, sahut Bu Ratna. Mencoba menenangkan. Tapi anehnya, sudah 3 hari saya lihat, Arga belum juga pulang. Biasanya anak itu nongkrong di ujung gang. Bu Ratna terdiam sejenak. Iya, saya juga heran. Mbah Sumiati bilang Arga kerja di luar kota. Tapi saya lihat bajunya masih di jemuran belakang. Kalimat itu membuat warung seketika sunyi.
Hanya suara sendok beradu di gelas teh yang terdengar. Pak Wiryo, ketua RT, yang kebetulan lewat, berhenti di depan warung. Loh, ini ngomongin siapa? Mbah Sumiati Pak, jawab Bu Ratna pelan. Ada yang bilang baunya dari dapur. Beliau makin menyengat. Pak Wiryo menghela napas. Jangan asal ngomong ya. Mbah itu orang baik. Mungkin cuma sedang banyak masak buat grebek maulud. Iya Pak, jawab mereka hampir bersamaan. Tapi ketika Pak Wiryo pergi, bisik-bisik itu kembali. Malam harinya, angin berembus dingin. Di rumah-rumah warga, lampu minyak menyala remang. Di pos ronda, beberapa pemuda berkumpul sambil menyeruput kopi. Andi, kata salah satu dari mereka, kau pernah lewat rumah Mbah Sumiati malam-malam? Andi mengangguk pelan. Iya, 2 malam lalu, aku lihat asap keluar dari dapurnya. Tapi aneh, lampu dapur tetap nyala sampai hampir subuh. Masak apa sih? Tengah malam begitu. Entahlah, tapi aku dengar suara kayak orang nangis pelan, atau mungkin cuma angin. Mereka terdiam. Di luar, anjing menggonggong panjang, lalu sunyi lagi. Sementara itu, di rumah kayu tua di ujung gang, Nenek Sumiati duduk di depan tungku. Api berkerlip kecil, memantulkan cahaya kemerahan di wajahnya yang pucat. Tangannya menggenggam sendok kayu, tapi ia tak lagi mengaduk. Matanya terpaku pada panci besar yang kini tertutup rapat. Sudah 2 hari, ia tidak tidur dengan tenang. Setiap kali memejamkan mata, wajah Arga muncul di benaknya, kadang tersenyum, kadang memanggil pelan, kadang menatap dengan mata basah penuh tanya. Mbah, kenapa? Suara itu begitu nyata sampai ia sering terbangun sambil berteriak. Maaf nak, Mbah nggak sengaja. Pagi berikutnya, ia mencoba kembali ke pasar. Tapi hari itu langkahnya lebih berat dari biasanya. Di sepanjang jalan, beberapa orang menatapnya dengan tatapan ragu. Ada yang berbisik pelan, ada yang pura-pura tidak melihat. Mbah, gulainya masih ada? Tanya seorang pembeli lama. Ada Bu, jawabnya sambil membuka tutup panci. Begitu aroma gulai menyebar, pembeli itu spontan menutup hidungnya sebentar. Aneh ya Mbah, sekarang baunya agak lain. Sumiati tersenyum kaku. Mungkin santannya kebanyakan. Namun setelah siang, lapak jualannya sepi. Orang-orang yang biasanya antre kini memilih lewat saja. Dari kejauhan, Bu Ratna memperhatikan. Ia merasa iba melihat sahabat lamanya duduk sendirian di lapak kecil itu. Tapi di sisi lain, ada sesuatu dalam dirinya yang membuatnya enggan mendekat. Entah apa, tapi aura Nenek Sumiati terasa berbeda seperti bayangan kelabu yang menempel di belakangnya. Menjelang sore, hujan kembali turun. Pasar perlahan sepi, dan Sumiati berjalan pulang dengan langkah gontai. Di setiap langkah, ia merasa seperti ada mata yang mengawasi dari balik jendela rumah-rumah yang ia lewati. Ketika sampai di rumah, ia menyalakan kembali tungku dan membuka tutup panci. Uap panas menyembur keluar, membawa aroma rempah yang semakin pekat. Ia duduk di kursi bambu, menatap panci itu lama. Tangan tuanya bergetar. Kenapa mereka mulai menjauhiku? Bisiknya pelan. Aku cuma ingin menutupi semuanya. Malam semakin gelap. Dari pos ronda, Andi dan 2 pemuda lain berjalan melintas di depan rumahnya. Mereka berhenti karena mencium bau yang lebih kuat dari biasanya. Wah, ini bukan bau gulai biasa Andi, kata Yudi, menutup hidung. Andi mengangguk. Iya, aku juga merasa aneh. Kayaknya besok pagi aku bilang ke Pak Wiryo saja. Mereka berjalan pergi dengan langkah cepat. Sementara di dalam rumah itu, Nenek Sumiati masih duduk diam, menatap panci besar dengan mata kosong. Suara hujan kembali turun. Kali ini lembut tapi panjang, seolah langit sedang menyembunyikan sesuatu yang belum ingin terungkap. Dan di antara derasnya air yang jatuh ke tanah, Kampung Ngijo mulai berubah dari tempat yang damai menjadi kampung yang hidup dalam ketakutan tanpa nama. Pagi itu, langit Wonosari tampak murung. Kabut turun tebal dari bukit, menutupi atap-atap rumah Kampung Ngijo. Udara dingin membawa aroma basah dari tanah. Tapi di antara udara pagi itu, ada satu bau yang lebih kuat, tajam, menusuk, dan datang dari arah rumah kayu milik Nenek Sumiati. Di pos ronda, Pak Wiryo sedang berbincang dengan 2 pemuda, Andi dan Yudi. Wajah mereka serius. Pak, kami tadi malam lewat depan rumah Mbah Sumiati lagi. Baunya makin parah. Kayak ada yang busuk dicampur rempah, kata Yudi menahan napas. Pak Wiryo mengangguk pelan.
Saya juga dengar laporan yang sama dari Bu Ratna. Katanya sudah seminggu. Arga nggak kelihatan. Biasanya dia nongkrong di warung. Ia terdiam sejenak, lalu berdiri. Baiklah, kita nggak boleh sujon, tapi harus periksa. Saya lapor ke polisi dulu. 1 jam kemudian, 2 mobil patroli kecil datang dari Polsek Wonosari. Beberapa warga mulai berkumpul di ujung gang, berbisik-bisik di bawah payung. Kenapa ya Pak? Nggak tahu. Katanya mau ngecek rumah Mbah Sumiati. Polisi yang datang dipimpin oleh Pak Rahman, petugas berusia 40 tahun yang dikenal sabar. Ia berjalan ke depan rumah kayu itu bersama 2 anggotanya. Dari luar, rumah itu tampak tenang, tapi udara di sekitarnya terasa berat, seperti menyembunyikan sesuatu. Assalamualaikum, sapa Pak Rahman sambil mengetuk pintu. Tak ada jawaban. Setelah beberapa kali memanggil, terdengar langkah pelan dari dalam. Pintu terbuka sedikit, memperlihatkan wajah pucat Nenek Sumiati. Rambutnya acak-acakan, matanya merah bengkak. Oh, Pak Polisi, ada apa ya? Suaranya serak, gemetar. Maaf Mbah, kata Pak Rahman dengan lembut. Kami dapat laporan, sudah beberapa hari cucu Mbah, Arga, tidak terlihat. Kami hanya ingin memastikan semuanya baik-baik saja. Sumiati tersenyum kaku. Iya Pak, Arga keluar kota. Katanya mau kerja bantu temannya. Boleh kami lihat ke dalam sebentar Mbah? Sekalian memastikan tidak ada yang mencurigakan. Senyum di wajah Nenek Sumiati perlahan menghilang. Ia menunduk, menggenggam ujung kainnya kuat-kuat. Rumah saya berantakan Pak, nggak usah repot-repot. Namun, Pak Rahman hanya tersenyum tipis. Tidak apa-apa Mbah, kami cuma sebentar saja. Mereka melangkah masuk. Udara di dalam rumah terasa lembab dan hangat. Di ruang tengah, bau rempah bercampur sesuatu yang aneh membuat 2 anggota polisi spontan menutup hidung. Dari arah dapur, terlihat asap tipis keluar dari tungku yang masih menyala. Pak Rahman menatap ke arah sana. Mbah, di dapur masih masak ya? Sumiati menelan ludah. Iya Pak, lagi rebus gulai. Boleh saya lihat sebentar? Seketika tubuh perempuan tua itu kaku. Tangannya bergetar. Nggak perlu Pak, itu cuma sisa masakan kemarin. Tapi langkah Pak Rahman sudah bergerak perlahan ke arah dapur. 2 petugas lain mengikutinya. Semakin dekat mereka berjalan, semakin kuat bau aneh itu menyerang hidung. Campuran rempah, santan, dan sesuatu yang tak asing bagi naluri manusia. Pak Rahman berhenti di depan tungku. Sebuah panci besar berdiri di atasnya, tutupnya tertutup rapat. Uap panas masih keluar dari sela-sela tutup logam yang sudah kehitaman. Ia menoleh ke arah Nenek Sumiati. Apa ini Mbah? Jangan buka Pak. Suaranya lirih tapi tegas. Jangan buka. Kenapa? Tanya Pak Rahman pelan. Air mata mulai menetes di pipi keriput itu. Tolong Pak, jangan buka. Tapi salah satu petugas sudah melangkah maju, meraih pegangan panci dengan kain tebal, dan perlahan mengangkat tutupnya. Seketika udara di dapur berubah. Bau anyir yang sangat tajam menyeruak, membuat semua orang tertegun. Salah satu polisi mundur sambil menutup mulut, matanya melebar. Pak Rahman hanya berdiri kaku, napasnya berat. Pandangannya tertuju pada isi panci itu, sesuatu yang tak bisa ia ucapkan dengan kata-kata. Suara logam jatuh menggema di dapur kecil itu. Nenek Sumiati menjerit, saya nggak sengaja Pak, saya nggak kuat lagi. Dia marah terus sama saya. Tubuhnya gemetar, lututnya lemas hingga ia jatuh berlutut di lantai. Maafkan saya cuma mau menakuti dia. Saya nggak bermaksud. Tangisnya pecah di antara suara hujan yang tiba-tiba kembali turun di luar. Para petugas hanya bisa diam, menatap satu sama lain. Di luar, warga mulai berdatangan, mendengar jeritan dari dalam rumah itu. Pak Rahman berusaha menenangkan. Sudah Mbah, tenang dulu. Kami akan bawa Mbah ke kantor. Tapi Nenek Sumiati hanya menggeleng, memegangi kepalanya. Dia masih di sini Pak. Dia belum pergi. Arga belum pergi. Polisi menuntunnya keluar rumah dengan hati-hati. Warga yang berkerumun menatap dengan wajah pucat. Beberapa menutup mulut, sebagian menangis pelan. Ya Allah, Mbah Sumiati, bisik Bu Ratna dari antara kerumunan. Air matanya jatuh tanpa sadar. Sementara itu, panci besar di dapur itu ditutup kembali, diselimuti kain hitam. Bau rempah bercampur amis masih menggantung di udara,
menempel di setiap sudut rumah seperti dosa yang tak bisa dibersihkan. Hari itu, Kampung Ijo berubah selamanya. Tak ada yang bicara keras-keras. Tak ada yang menatap mata satu sama lain. Hanya hujan yang terus turun, menutupi suara tangis dari rumah tua di ujung gang itu. Hari itu, langit Wonosari masih diselimuti mendung. Jalanan basah setelah hujan semalam, dan udara pagi membawa aroma tanah bercampur bau rempah samar dari arah rumah yang kini dipenuhi garis polisi. Rumah itu, rumah tua di ujung gang, sudah dikelilingi warga sejak subuh. Tak ada lagi suara ayam berkokok di sana. Hanya bisik-bisik dan tatapan kosong dari orang-orang yang masih sulit percaya. Beberapa ibu menutup mulut dengan kerudungnya. Ya Allah, Mbah Sumiati, orang sebaik itu, kok bisa? Dia itu nggak pernah marah sama siapa-siapa, Bu. Kasihan. Mungkin dia sudah nggak kuat. Di halaman rumah, Pak Rahman berdiri memandangi garis kuning yang membentang di antara pepohonan jati. Di sampingnya, Bu Ratna menangis tertahan. Tangannya gemetar. Saya baru kemarin ke rumahnya, Pak. Dia bilang cuma rebus gulai. Saya nggak nyangka sama sekali. Pak Rahman menghela napas panjang. Kadang, Bu, orang yang paling tenang justru menyimpan luka paling dalam. Sementara itu, di dalam mobil polisi, Nenek Sumiati duduk diam. Tangannya terikat longgar di depan tubuhnya, matanya kosong menatap keluar jendela. Wajahnya pucat, rambutnya kusut, tapi ekspresinya bukan kemarahan melainkan penyesalan yang tak bisa lagi dihapus oleh waktu. Setiap kali mobil berguncang melewati jalan berbatu, ia bergumam lirih. Maaf nak, Mbah nggak sengaja, maaf. Sesampainya di kantor polisi, Sumiati dibawa masuk ke ruang kecil untuk pemeriksaan. Dindingnya dingin, dan suara hujan masih terdengar menetes di luar jendela. Pak Rahman duduk di depannya dengan wajah tenang. Mbah, kami tidak ingin menghakimi. Kami hanya ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi malam itu. Perempuan tua itu menunduk. Tangannya menggenggam ujung sarungnya kuat-kuat. Malam itu dia pulang marah, Pak. Dia menampar meja, teriak-teriak. Saya cuma ingin menenangkan. Tapi dia dorong saya. Saya jatuh. Pisau di tangan saya. Dan semuanya terjadi begitu cepat. Suaranya pecah di akhir kalimat. Saya nggak mau bunuh dia, Pak. Saya cuma sudah terlalu lelah. Ruangan itu hening. Hanya terdengar suara isak pelan dari perempuan tua yang kini tampak lebih kecil dari usianya. Pak Rahman memejamkan mata sejenak, menatap kertas laporan di hadapannya, lalu menulis perlahan. Saya mengerti, Mbah, tapi apa yang Mbah lakukan setelah itu? Nenek Sumiati terdiam lama. Matanya kosong menatap meja kayu di depannya. Saya takut, Pak. Saya bingung. Saya cuma ingin menutupi semuanya. Saya pikir, kalau saya masak seperti biasa, orang gak akan tahu. Tapi setiap kali saya buka panci itu, saya dengar suaranya. Dia marah. Dia bilang dia sakit. Tangisnya pecah lagi. Saya pikir kalau saya terus masak, mungkin suara itu akan hilang. Tapi ternyata makin keras. Pak Rahman meletakkan pulpen, menatapnya dengan iba. Kadang, dosa bukan datang dari niat jahat, Mbah, tapi dari hati yang terlalu lama menahan luka. Setelah pemeriksaan selesai, Sumiati dibawa ke ruang tahanan kecil di belakang kantor. Ruangan itu dingin dan kosong, hanya ada tikar tipis di lantai dan jendela kecil dengan jeruji besi. Ia duduk di pojok ruangan, memeluk lutut menatap langit yang kelabu di luar. Setiap beberapa menit, petugas jaga mendengar suaranya berbisik pelan. Arga, kamu lapar nak? Mbah masak gulai. Masih hangat, suaranya lirih, seperti berbicara kepada seseorang yang tak lagi ada. Berita tentang kejadian itu menyebar cepat ke seluruh Wonosari dan bahkan sampai ke Yogyakarta. Surat kabar lokal menulis dengan huruf besar di halaman depan. Nenek penjual gulai di Wonosari bunuh cucu sendiri. Diduga karena tekanan hidup dan depresi. Warga berbondong-bondong datang ke Kampung Ijo, hanya untuk melihat rumah itu dari luar. Beberapa berdiri lama di depan garis polisi, berdoa, sebagian lagi hanya menggeleng tak percaya. Bu Ratna setiap sore datang membawa bunga melati, meletakkannya di pagar depan rumah itu. Semoga Mbah diampuni, bisiknya. Hidupnya terlalu berat. Anak-anak kecil dilarang bermain di sekitar situ. Orang-orang dewasa tak berani lewat setelah maghrib. Katanya, kalau malam, masih tercium bau gulai samar dari dapur yang sudah lama padam.
Di kantor polisi, hari demi hari berlalu. Nenek Sumiati makin lemah. Ia jarang makan, jarang bicara. Setiap kali diberi makanan, ia hanya menatap dan berkata, "Simpan saja, nanti Arga datang." Pak Rahman yang sering memeriksanya hanya bisa menghela napas. Kasihan, mungkin di pikirannya, Arga belum pergi. Suatu sore, sebelum matahari terbenam, Pak Rahman masuk ke ruang tahanan kecil itu. Ia membawa sajadah dan segelas air putih. "Mbah, ayo wudhu dulu. Waktunya salat asar." Sumiati tersenyum samar. "Terima kasih, Pak. Tapi biarkan Mbah di sini saja. Saya sudah lelah berjalan." Setelah itu, ia menatap langit dari balik jeruji. Cahaya jingga sore memantul di matanya yang kosong. "Pak, kalau nanti saya mati, jangan lupa kubur saya dekat anak saya ya. Biar kalau Arga nyari, dia tahu kemana harus pulang." Pak Rahman terdiam. Kata-kata itu menancap dalam di hatinya seperti pisau dingin. Malam turun perlahan di Wonosari. Di luar jeruji, suara jangkrik terdengar bersahut-sahutan. Di dalam sel, hanya ada perempuan tua yang masih duduk diam di pojok ruangan, menggenggam foto lama dan berbisik pelan kepada bayangan masa lalu yang tak mau pergi. Beberapa minggu setelah kejadian mengerikan itu, kehidupan di Kampung Ngijo perlahan berjalan kembali tapi tidak benar-benar sama. Orang-orang masih pergi ke pasar, anak-anak tetap berangkat sekolah, namun ada sesuatu yang hilang dari udara kampung itu. Ketenangan. Rumah kayu Nenek Sumiati kini berdiri sunyi di ujung gang. Garis polisi yang dulu membentang sudah dilepas, tapi tak ada seorang pun berani masuk. Pintu depan masih tertutup, jendela ditutup dengan papan kayu, dan halaman yang dulu ditanami cabai kini dipenuhi rumput liar. Setiap kali angin dari bukit berembus, suara daun jati berdesir di atap rumah itu, menghasilkan bunyi seperti bisikan. Warga sering berkata, kalau lewat situ malam-malam, jangan menoleh ke dapurnya. Bu Ratna yang rumahnya paling dekat dengan tempat itu, kini jarang keluar setelah maghrib. Namun, setiap sore ia selalu meletakkan bunga melati di pagar depan rumah Sumiati. "Dulu kami sering duduk di teras ini, minum teh bareng," kenangnya pelan pada suaminya. "Sekarang cuma tinggal sepi." Pak Wiryo, ketua RT, sempat berencana membersihkan rumah itu bersama beberapa warga. Tapi rencana itu batal setelah kejadian aneh menimpa salah satu pemuda yang membantu. Malam setelah ia ikut masuk ke dapur, pemuda itu mengaku mendengar suara ketukan dari arah tungku, seperti ada seseorang yang sedang mengaduk panci besar. Sejak saat itu, tak ada lagi yang berani menyentuh rumah itu. Hari-hari berlalu, dan gosip semakin berkembang. Ada yang bilang kalau lewat situ, tercium aroma gulai samar-samar. Ada juga yang bersumpah pernah mendengar suara seorang perempuan tua memanggil nama Arga di tengah malam. Namun di antara semua cerita itu, satu hal tetap sama, rasa bersalah. Bu Ratna sering menangis diam-diam. "Kalau saja aku lebih sering datang, mungkin Mbah Sumiati nggak akan sendirian seperti itu." Pak Wiryo hanya menggeleng. "Kita semua salah, Bu. Kita terlalu sibuk dengan urusan sendiri." Di pasar, lapak bekas jualan Nenek Sumiati masih kosong. Tak ada yang mau menempati, meskipun tempat itu strategis. Setiap kali seseorang mencoba berdagang di sana, selalu ada hal aneh terjadi, barang dagangan jatuh sendiri, atau bau rempah tiba-tiba menyebar tanpa sebab. Orang-orang lalu memutuskan untuk membiarkannya tetap kosong, sebagai tanda penghormatan sekaligus pengingat. Beberapa bulan kemudian, kabar datang dari Polsek Wonosari. Nenek Sumiati meninggal dunia di dalam selnya. Petugas menemukan ia tertidur meringkuk, memeluk selembar foto lama. Di sampingnya ada sajadah kecil yang masih basah oleh air wudhu. Ia tampak tenang, lebih tenang daripada siapapun pernah melihatnya sebelumnya. Jenazahnya dibawa pulang dan dimakamkan di pemakaman kampung, tak jauh dari makam anaknya, Rahayu. Hanya sedikit warga yang hadir. Bu Ratna datang membawa bunga melati, menaburkannya di atas pusara sambil berbisik, "Semoga Allah mengampuni dosamu, Mbah. Kau hanya manusia yang terluka." Setelah pemakaman, kampung kembali sepi, tapi rasa sedih tak hilang. Warga kini lebih sering berbicara tentang kasih sayang, tentang kesabaran, tentang betapa pentingnya saling menemani di masa tua. Mereka mulai memperhatikan tetangga-tetangga yang tinggal sendirian, memberi makanan, mengajak berbincang, takut tragedi serupa terulang lagi. Namun setiap kali hujan turun, terutama di malam hari, suasana kampung Ngiho berubah.
Angin membawa aroma yang tak bisa dijelaskan, samar, manis, dan sedikit amis, seperti gulai yang mendidih di tungku lama. Beberapa orang mengatakan itu hanya imajinasi, tapi ada juga yang percaya bahwa itu adalah cara roh Nenek Sumiati menebus dosanya dengan terus memasak gulai di alam sana. Bukan untuk dijual, tapi untuk menenangkan arwah cucunya. Pak Wiryo pernah berdiri di depan rumah itu sendirian pada suatu malam. Ia menatap jendela dapur yang tertutup papan. Di kejauhan, kilat menyambar, menerangi sekejap bayangan seseorang di balik kaca. Sosok perempuan tua, duduk di kursi bambu, menatap panci besar di depannya. Tapi ketika ia berkedip, bayangan itu sudah hilang. Ia menarik napas panjang, menunduk, lalu berbisik, "Tenanglah, Mbah. Kampung ini sudah belajar dari kesedihanmu." Dan sejak malam itu, warga kampung Ngiho punya kebiasaan baru. Setiap kali ada hujan pertama di bulan Maulud, mereka menyalakan tungku di rumah masing-masing, memasak gulai bersama, lalu membagikannya ke tetangga. Bukan untuk merayakan tragedi, tapi untuk mengenang cinta seorang nenek yang terlalu dalam dan luka yang tak sempat disembuhkan. Karena di Wonosari, orang percaya tak ada masakan yang sepenuhnya enak bila dimasak dengan air mata. Waktu berlalu, hujan datang dan pergi, dan kampung Ngijo perlahan berubah. Jalan tanah kini sudah diaspal, rumah-rumah mulai berdinding semen. Anak-anak muda banyak yang merantau ke kota, tapi di antara cerita-cerita modern tentang kehidupan baru, selalu ada satu kisah lama yang masih hidup di sana, kisah tentang Gulai Sumiati. Kisah itu biasanya muncul di malam-malam hujan, ketika para orang tua duduk di teras sambil menyeruput kopi panas. Mereka menceritakannya kepada anak cucu mereka dengan suara pelan dan nada penuh makna. "Dulu," kata Pak Wiryo yang kini sudah beruban, "ada seorang nenek penjual gulai di kampung ini. Orangnya baik, lembut, rajin, tapi hidupnya penuh ujian. Dan karena kesepian, ia kehilangan akal sehatnya." Anak-anak kecil yang duduk melingkar di depannya akan menatap dengan mata lebar, sebagian memeluk lutut. "Lalu apa yang terjadi, Kek?" Pak Wiryo akan menarik napas panjang, menatap langit yang mendung, lalu melanjutkan, "Dia masak sesuatu yang tak seharusnya dimasak manusia. Tapi sejak saat itu, kampung ini belajar. Jangan biarkan orang tua hidup sendirian dalam kesedihan." Orang-orang dewasa yang mendengarkan hanya bisa menunduk. Karena di balik cerita itu, mereka tahu ada kenyataan pahit yang dulu benar-benar terjadi. Nenek Sumiati bukan sekadar legenda menyeramkan. Ia adalah potret dari banyak orang tua di kampung mereka yang diam, bekerja keras, menanggung beban sendiri, dan perlahan tenggelam dalam kesunyian tanpa seorang pun menyadari. Di pasar Wonosari, lapak bekas jualan gulainya masih kosong. Tapi setiap kali musim hujan datang, selalu ada aroma samar yang menyeruak di antara kios-kios rempah. Seolah ada yang sedang menumis bumbu di kejauhan. Para pedagang tua akan saling berpandangan dan tersenyum pahit. "Itu tandanya Mbah Sumiati datang," kata Bu Ratna yang kini berjalan dengan tongkat. "Bukan untuk menakuti, tapi untuk mengingatkan kita agar tetap saling menjaga." Beberapa tahun kemudian, seorang guru sekolah dasar di kampung itu, Ibu Mira, mulai menulis kisah Nenek Sumiati menjadi cerita pendek berjudul Gulai di Ujung Hujan. Ia menulisnya bukan dengan nada horor, tapi dengan kasih sayang dan empati. Dalam bukunya, ia menulis, "Kadang, cinta yang tak pernah diucapkan bisa menjadi luka paling dalam. Dan ketika luka itu tak disembuhkan, ia bisa menelan kemanusiaan seseorang." Buku itu kemudian dibaca oleh banyak siswa di Wonosari, bahkan menjadi bahan diskusi di sekolah-sekolah. Beberapa murid menulis surat kecil untuk Nenek Sumiati, seolah beliau masih bisa membaca. "Mbah, kami nggak takut sama cerita Mbah. Kami justru sedih. Semoga di tempat Mbah sekarang, Mbah nggak sendirian lagi." Di malam-malam tertentu, terutama menjelang bulan Maulud, warga kampung masih menyalakan tungku dan memasak gulai bersama-sama. Mereka menamainya Malam Gulai Arga, sebagai doa untuk para orang tua yang hidup dalam kesepian. Di setiap rumah, aroma rempah memenuhi udara, bukan aroma ketakutan, tapi kehangatan. Pengingat bahwa dari tragedi kelam pun masih bisa tumbuh cinta dan pelajaran. Bu Ratna, yang kini sudah renta dan duduk di kursi bambu, selalu berdoa di malam itu. "Ya Allah," ucapnya pelan, "ampuni Mbah Sumiati, ampuni Arga, ampuni kami yang pernah lalai.
Jangan biarkan kami kehilangan hati nurani seperti dulu. Dari kejauhan, rumah tua itu masih berdiri. Meski catnya sudah mengelupas dan atapnya ditumbuhi lumut, warga tak pernah merobohkannya. Mereka menyebutnya rumah gulai. Setiap anak yang melewati tempat itu akan diceritakan ulang kisahnya bukan agar takut, tapi agar tahu bahwa di dunia ini, kasih seorang nenek bisa seluas samudra, dan bila samudra itu mengering, seluruh kampung akan merasakan dahaganya. Di antara suara hujan dan wangi tanah basah, orang-orang di Wonosari masih percaya satu hal, bahwa setiap kali bau gulai samar tercium di udara, itu pertanda ada doa yang belum selesai, doa dari seorang nenek yang masih berusaha meminta ampun, sekaligus mengingatkan manusia agar tidak membiarkan cinta berubah menjadi kesepian yang membunuh. Dan begitulah, legenda itu hidup bukan di buku, bukan di berita, tapi di hati mereka yang masih mau mendengarkan. Karena kadang, cerita yang paling menakutkan bukan tentang hantu, tapi tentang manusia yang terlambat disayangi. Hujan turun lagi malam ini. Butir-butirnya jatuh pelan di atas atap seng, menciptakan suara ritmis yang dulu pernah mengiringi hidup seorang nenek bernama Sumiati. Di dapur-dapur kampung Wonosari, tungku-tungku kecil mulai dinyalakan. Bau rempah, serai, dan santan kembali memenuhi udara bukan sebagai tanda duka, tapi sebagai pengingat bahwa dari tragedi kelam pun, manusia masih bisa belajar untuk mencintai lebih dalam. Kisah Sumiati kini bukan lagi sekadar kisah menyeramkan yang diceritakan anak-anak dengan suara bergetar. Ia telah menjadi cermin, tempat orang dewasa melihat bayangan diri mereka sendiri. Berapa banyak dari kita yang pernah menutup mata pada tangis diam seorang ibu tua? Berapa kali kita membiarkan seseorang menanggung beban sendirian, dengan alasan tidak ingin ikut campur? Nenek Sumiati hidup sendirian di ujung gang, tapi sebenarnya ia tidak benar-benar sendirian. Ia punya tetangga, punya teman di pasar, punya orang-orang yang dulu sering membeli gulainya. Namun, jarak antara kepedulian dan tindakan seringkali terlalu lebar. Orang-orang tahu ia sedih, tahu cucunya keras kepala, tapi tak ada yang benar-benar duduk mendengarkan. Dan seperti itulah kesepian bekerja. Perlahan, diam, tapi menggigit hati, sampai seseorang lupa bagaimana rasanya menjadi manusia yang hangat. Banyak orang berkata, kasihan Mbah Sumiati, dia gila karena kesepian. Tapi mungkin yang lebih tepat adalah, dia sakit karena cinta yang tak pernah dibalas. Cinta yang ditolak, direndahkan, dipukul oleh kenyataan sampai akhirnya hancur dan berubah jadi sesuatu yang tak lagi bisa dikenali. Di dunia yang serba cepat hari ini, mungkin kita semua sedang berjalan menuju dapur sunyi seperti milik Sumiati. Tempat kita sibuk menyiapkan kehidupan, tapi lupa memasukkan satu bumbu penting. Kebersamaan. Setiap kali kamu makan masakan buatan ibumu, atau mendengar suara nenekmu memanggil dari dapur, berhentilah sebentar. Tatap wajahnya. Dengarkan suaranya. Karena bisa jadi, di balik senyum lembut itu, ada ribuan malam sepi yang tak pernah kamu tahu. Dan jika kamu melihat seseorang hidup sendiri di ujung jalan, jangan tunggu sampai cerita mereka berakhir tragis untuk mulai peduli. Sapa mereka. Kirim sepiring nasi hangat. Dengarkan cerita lamanya, meski sudah kamu dengar 100 kali. Bagi mereka, perhatian kecil itu bukan sekadar sopan santun, itu adalah napas. Di Wonosari, setelah tragedi itu, orang-orang berubah. Mereka mulai menjenguk tetangga yang sakit, berbagi makanan tanpa diminta, dan saling menyapa meski hanya lewat pagar. Karena mereka tahu, satu tindakan kecil bisa menahan seseorang agar tidak terjatuh ke jurang kesepian yang sama. Kisah Gulai Sumiati mungkin lahir dari dosa, tapi berakhir sebagai pengingat bahwa setiap hati tua yang dibiarkan sendirian adalah pintu menuju kehancuran, dan setiap tangan muda yang mau menggenggam kembali adalah cahaya yang bisa menyelamatkan. Malam semakin larut, suara hujan mulai reda. Di kejauhan, di balik bukit Wonosari, terdengar azan Isya berkumandang lembut. Dan mungkin, di tempat yang jauh di sana, Nenek Sumiati akhirnya tersenyum. Bukan karena gulainya dikenang, tapi karena akhirnya, dari kisah kelamnya, lahir kasih yang baru di hati manusia. Malam sudah larut. Hujan di Wonosari berhenti perlahan, menyisakan udara yang dingin tapi bersih. Di langit, bintang-bintang muncul satu persatu, malu-malu menembus awan yang mulai menyingkir. Di kejauhan, rumah-rumah sudah gelap,
Tapi di dalam hati mereka yang pernah mendengar kisah ini, masih ada cahaya kecil yang bergetar, cahaya empati. Kisah tentang Nenek Sumiati memang telah berakhir, tapi maknanya tak akan pernah padam. Ia bukan sekadar cerita duka, bukan pula sekadar peringatan tentang dosa, melainkan sebuah doa yang ditulis dengan air mata dan kesepian, agar tak ada lagi manusia di dunia ini yang harus menanggung beban hidup sendirian. Bagi banyak orang tua di Indonesia, kehidupan masa tua adalah perjalanan sunyi. Anak-anak merantau jauh, suami atau istri sudah berpulang, dan hari-hari diisi dengan kenangan masa lalu yang perlahan memudar seperti warna foto lama. Namun di balik semua itu, mereka tetap tersenyum, tetap menyapa, tetap berdoa untuk anak-anaknya setiap pagi, tanpa berharap balasan. Mereka adalah sosok seperti Sumiati, orang-orang yang pernah mencintai dengan seluruh jiwanya, lalu diam-diam terluka oleh waktu. Kisah ini adalah pengingat bahwa kasih sayang tidak boleh dibiarkan kering, bahwa perhatian kecil bisa menyelamatkan jiwa besar, dan bahwa tidak ada dosa yang lebih sunyi dari dosa melupakan orang yang dulu membesarkan kita dengan tangan bergetar. Pemirsa yang mendengarkan malam ini, mungkin di sekitar Anda ada seseorang seperti Nenek Sumiati, seorang tetangga tua yang jarang keluar rumah, seorang ibu yang hidup sendiri di ujung kampung, atau mungkin seseorang yang setiap sore duduk di teras menatap langit tanpa kata. Cobalah mendekat, bawakan sepiring nasi, ajak bicara, dengarkan ceritanya. Mungkin itu hal kecil bagi kita, tapi besar bagi mereka yang menunggu kehangatan sekecil apapun. Karena setiap senyum yang kita berikan bisa jadi adalah doa yang menyelamatkan seseorang dari jurang kesepian. Dan untuk para pendengar yang mungkin saat ini sendiri, entah di rumah, di kamar, atau di hidup yang mulai sunyi, ingatlah, kesepian bukan akhir dari segalanya. Selama kamu masih bisa berdoa, selama kamu masih bisa tersenyum walau perlahan, Tuhan masih mendengar. Dia masih menatapmu dengan kasih. Sebagaimana dulu, kau menatap orang-orang yang kau cintai. Hidup memang tak selalu lembut, tapi cinta membuat kita tetap manusia. Dan seperti kata orang tua di Wonosari, selama tungku masih menyala, selalu ada harapan untuk menghangatkan dunia. Malam ini, semoga doa dari kisah Sumiati sampai kepada setiap hati yang sedang kesepian, menghibur, menenangkan, dan mengingatkan bahwa kita semua terhubung lewat cinta yang sederhana. Fajar menyapa Wonosari dengan lembut. Setelah malam panjang yang diselimuti hujan, langit kini bersih, memancarkan warna jingga muda di ufuk timur. Udara pagi terasa segar, membawa aroma tanah basah dan rumput liar yang baru tumbuh. Di kampung Ijo, embun masih menempel di daun jati, dan burung-burung mulai bernyanyi di dahan mangga belakang rumah Bu Ratna. Ia berdiri di beranda, menatap jauh ke arah rumah tua milik almarhumah Nenek Sumiati. Rumah itu kini sunyi, tapi tidak lagi menakutkan. Entah mengapa, pagi itu, cahaya matahari jatuh tepat di jendela dapur rumah itu, tempat segalanya dulu berakhir, membuatnya tampak hangat, seolah seseorang baru saja menyalakan tungku lagi. Bu Hacena tersenyum peleng. "Tenanglah Mbah," bisiknya. "Kampung ini sudah berubah. Tak ada lagi yang sendiri." Anak-anak berlari di jalan gang, tertawa riang. Para ibu menyapu halaman, para bapak bersiap ke ladang, dan di setiap rumah, dari dapur yang sederhana, mulai tercium aroma masakan, aroma rempah, santan, dan cinta yang dulu hampir hilang dari kampung ini. Kisah Nenek Sumiati kini menjadi bagian dari ingatan Wonosari. Orang-orang tak lagi menceritakannya dengan rasa takut, melainkan dengan rasa hormat. Setiap kali hujan turun, warga akan menatap langit dan berkata, barangkali Mbah Sumiati sedang memasak gulai di surga. Dan entah kebetulan atau bukan, setiap kali kalimat itu diucapkan, angin akan berhembus pelan, membawa aroma rempah samar yang hangat dan menenangkan. Kehidupan terus berjalan, seperti aliran sungai yang menembus lembah. Namun, di hati setiap orang yang pernah mendengar kisah ini, ada janji yang diam-diam mereka genggam, untuk tidak lagi membiarkan siapapun merasa sendiri, untuk menyapa lebih dulu, dan untuk menjaga kasih agar tidak berubah menjadi luka.